Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asih Kurnia Putri dengan nomor NPM 1900646416012. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Pengembang Sistem Informasi dan dosen penguji yaitu Bapak Dr. Andus Agung Priyayudi Eskom Mkom di tempat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari Bapak Agung. Langsung saja ke soalan pertama. Jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Yang pertama, pengertian dari karakteristik sistem informasi sendiri yaitu merupakan sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, dan pengolah, kemudian sasaran. Sedangkan klasifikasi sistem informasi sendiri yaitu suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem ini itu memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Nah, itu jawaban nomor 1. Kemudian kita langsung ke nomor 2. Siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja sih tugasnya gitu kan. Yang pertama ada project manager yang bertugas bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis dan optimal serta mengontrol agar pelaksanaannya sesuai rencana. Yang kedua ada business analyst. Yang ketiga itu ada sistem analis yang bertugas sebagai ketua koordinator tim pengembangan sistem, kemudian mengerahkan, mengontrol, dan mengatur anggota tim pengembangan sistem yang lainnya. Yang ketiga itu adalah membuat jadwal pelaksanaan proyek pengembangan sistem yang akan dilakukan. Yang keempat ada bertanggung jawab dalam mendefinisikan masalah, studi kelayakan, desain sistem, dan penerapannya. Yang kelima itu ada memberikan rekomendasi perbaikan sistem yang lagi dibuat nih gitu. Yang selanjutnya itu ada mewakili tim untuk berhubungan dengan pemakai sistem atau si user nanti dalam hal perundingan-perundingan dan pemberian nasihat kepada manajemen dan si user nanti gitu. Selanjutnya ada membuat laporan-laporan kemajuan proyek, dan yang terakhir itu ada mengkaji ulang dan memeriksa kembali hasil kerja dari tim. Oke. Yang ketiga itu ada programmer nih. Di sini tugasnya itu personil yang membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis nih, sehingga bisa berhubungan dengan operasi internal komputer dan periferalnya nanti gitu. Yang keempat ada change manager. Yang kelima ada user atau orang yang bertugas memakai sistem informasi atau informasi yang dihasilkan dari sisi sistem informasi tersebut gitu. Itu jawaban nomor 2. Tim pengembang beserta tugasnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Di sini jawaban saya ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun, dan pada fase ini juga itu diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna nih gitu kan. Yang kedua ada analisa, di mana proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem dan cara kerja sistem, kemudian waktu penggunaan sistem tersebut gitu. Nah, dari proses analisa ini itu akan didapatkan cara untuk membangun si sistem yang baru nanti gitu. Yang ketiga ada perancangan, di mana proses penentuan cara kerja sistem ini dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, serta spesifikasi file itu, dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapat hasil yaitu spesifikasi sistem gitu. Nah, yang terakhir itu ada implementation atau proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana lingkungan sistem. Barusan itu ada tahapan-tahapannya ya. Nah, contoh yang saya beri itu di sini penerapan metode prototype gitu. Nah, contohnya pada sebuah rumah sakit, jadi ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya nih. Nah, seseorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja sih yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana mode kerja program tersebut gitu kan. Kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada si pelanggan gitu. Nah, nanti dari hasil penilaian dari pelanggan dan evaluasinya itu dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan kemudian gitu. Nah,
Apakah perlu menggunakan prototype gitu kan? Nah, jawabannya sendiri itu adalah ya. Karena prototype itu perlu digunakan untuk pembuatan suatu proyek. Sering terjadinya seseorang pelanggannya ini hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendakinya tanpa menyebutkan secara detail output apa saja sih yang dibutuhkan gitu kan. Nah, pemrosesan data-data apa saja yang dibutuhkan, kemudian sebaliknya itu di sisi pengembangan itu kurang memperhatikan efisiensi algoritma gitu. Nah, kemampuan sistem operasi dan interface yang menghubungkan manusia dan komputer ini itu untuk dapat mengatasi ketidakserasian antara pelanggan dan pengembang itu gitu kan. Nah, maka harus dibutuhkan suatu prototipe untuk menimbulkan kerjasama yang baik di antara keduanya, sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak menyampingkan segi-segi teknis, dan pelanggan akan mengetahui nih proses-proses dalam menyelesaikan si sistem yang diinginkan gitu. Nah, dengan demikian akan menghasilkan sistem sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah ditentukan gitu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan model prototipe yang pertama pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu ada penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, dan mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Selanjutnya ada adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan si pelanggan. Kemudian ada pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh pelanggan gitu kan. Kemudian lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem, jadi masuknya ke efisiensi waktu gitu kan. Yang terakhir ada penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa sih yang diharapkannya itu gitu. Kemudian kekurangan model prototipe sendiri itu yang pertama, proses analisa dan perancangannya masih terlalu singkat. Kemudian yang kedua ada biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga ada walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut itu dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang gitu. Yang terakhir ada pengembang kadang membuat kompromi implementasi itu dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritmanya itu tidak efisien. Itu pertanyaan ketiga dan jawabannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Yang pertama, faktor kelayakan atau biasa kita sebut telos. Yang pertama itu ada teknikal nih, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Yang kedua ada ekonomik, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang ketiga ada legal, itu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Nah, operasional menunjukkan yang selanjutnya itu operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada itu cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Selanjutnya ada schedule, di mana sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Itu barusan faktor kelayakan. Kemudian sedangkan faktor strategik atau yang biasa disebut dengan PDM, itu yang pertama ada produktivitas, di mana mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya itu untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai, diukur dengan rasio. Misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. Yang kedua ada diferensiasi, untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, serta sebagainya. Yang terakhir itu ada manajemen,
Jadi menunjukkan seberapa baik sih sistem informasi ini menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, barusan itu perbedaan antara faktor kelayakan telos dan faktor strategik atau PDM ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan tahapan analisis sistem. Jadi jawaban saya di sini yang pertama itu digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai secara detail, waktu spesifik, dan hambatan biaya. Yang kedua itu mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan rancangan sistem general. Selanjutnya ada tugas utama analisis sistem itu mencakup yang pertama ada menetapkan ruang lingkup sistem, mengumpulkan fakta tadi, menganalisis fakta tadi, kemudian yang terakhir ada mengkomunikasikan penemuan melalui laporan analisis sistem. Selanjutnya, tahapannya itu adalah sistem analisis yang sukses bergantung pada nih yang pertama ada fakta tadi yang komprehensif. Selanjutnya ada teknik untuk mengumpulkan fakta tadi. Ketiga yaitu ada keterlibatan penuh pemakai. Selanjutnya ada perangkat pemodelan untuk menganalisis, dan yang terakhir itu ada iterasi. Selanjutnya ada penggunaan metode kuno untuk mengembangkan sistem. Yang pertama penggunaan metodologi, perangkat pemodelan, dan teknik yang kuno. Jadi metodologi yang tidak jelas atau didefinisikan kurang baik, template diagram, alur cara lama, dan penggunaan banyak kertas. Kemudian sistem yang dihasilkan itu yang pertama sulit untuk dipelihara, yang kedua tidak dapat digunakan tanpa perbaikan besar, yang ketiga tidak dapat diandalkan, yang terakhir ada sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya ada penggunaan metode modern untuk mengurangi metode kuno, yaitu ada JAT, ada teknologi case, ada diagram Jackson, ada WO, ada Team SWOT atau Specialist with Advanced Tool, dan yang terakhir itu ada alat dan teknik metode setiap tahap. Nah, mungkin itu saja dan untuk soal ujian tengah semester yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya jika ada kesalahan dalam menjawab saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.